Saudara-saudari sekalian yang terkasih dan dikasihi oleh Tuhan, kita berjumpa kembali dengan Renungan Harian Katolik Paroki Tomang, Gereja Katolik Maria Bunda Karmel, pada hari Minggu 16 Agustus 2026. Hari ini kita akan merenungkan tentang Maria diangkat ke surga, badan dan jiwanya. Dasar dari tema ini adalah teks Injil Lukas bab 1 ayat 39 sampai 56. Kita mengawali renungan ini dengan 3 pendasaran. Yang pertama, data statistik. Umat Katolik Indonesia berjumlah 8.667.619. Dari jumlah itu terdapat 50 uskup, 5.903 imam, 1.801 biarawan, dan 9.658 biarawati. Apabila dikalkulasi, perempuan lebih banyak dari laki-laki. Ada selisih sekitar 2.000 orang dalam konteks penggembalaan di dalam gereja. Kemudian yang kedua, data budaya masyarakat. Di sepanjang zaman budaya patriarki lebih mendominasi dunia. Kepala keluarga selalu laki-laki. Manusia pertama disebutkan dalam kitab suci adalah laki-laki. Namun yang menarik adalah Tuhan tidak memilih laki-laki perkasa sebagai jalan bagi hadirnya Sang Penebus. Bahkan dalam sejarah manusia hanya ada satu manusia yang diangkat ke surga, jiwa dan badannya, yaitu Maria, seorang perempuan. Dan dari pendasaran ketiga tentang data doktrin, ajaran tentang Maria diangkat ke surga adalah ajaran iman. Ini adalah peristiwa iman. Maka untuk mengerti misteri ini, kita tidak bisa mengandalkan akal budi belaka tanpa iman. Maka kita tidak bisa bertanya di mana Maria diangkat ke surga, kapan itu terjadi, siapa yang melihat, dan seterusnya. Karena memang ini adalah sebuah peristiwa iman. Oleh karena itu mari kita melihatnya dalam 3 poin berikut. Yang pertama, melihat cara pandang Allah. Allah rupanya menjungkir balikkan ukuran dan penilaian yang selama ini dibuat oleh manusia. Orang mengira yang akan selalu berjaya dan menang adalah mereka yang kuat, yang kaya, dan yang berkuasa. Ternyata orang yang mengandalkan kekuatan, kekayaan, dan kekuasaan bisa tiba-tiba jatuh terperosok. Yang kuat bisa sakit, yang kaya bisa bangkrut, yang kuasa bisa jatuh dan terhukum. Tuhan telah mengerjakan karya yang luar biasa dalam diri Maria, seorang wanita sederhana dari desa, miskin, dan tidak mempunyai kekuatan apa-apa. Melalui Maria yang tidak berdaya ini, Allah berkenan menyelamatkan dunia. Maria yang rendah hati dan penuh percaya kepada Tuhan menjadi orang awam pertama yang diangkat ke surga dalam kemuliaan. Maka menjadi penting ada sekian banyak kosakata, misalnya Maria sebagai seorang awam pertama, berarti yang masuk surga itu orang awam, bukan biarawan-biarawati. Nah, berkali-kali kita mendengar rahasia kerajaan Allah disembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai,
tetapi dinyatakan bagi orang kecil dan miskin. Berulang kali pula kita mendengar, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan Allah. Dalam iman kita melihat Allah hanya akan ditemukan di dalam kekosongan diri kita. Allah akan kita jumpai tidak dengan memakai kekuatan, kekayaan, dan kekuasaan, tetapi dalam kesederhanaan, keterbukaan, dan kerendahan hati. Maria dimuliakan dan diangkat ke surga badan dan jiwanya, bukan karena kuat, melainkan justru karena dia lemah di hadapan Allah. Inilah poin pertama yang mesti kita renungkan berkaitan dengan Maria diangkat ke surga. Yang kedua, tentang dalam kelemahan ada kekuatan. Rasul Paulus pernah berkata kepada jemaat di Korintus, "Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah." Inilah pelajaran iman yang amat penting untuk kita. Untuk menyelamatkan dunia, Allah tidak memilih laki-laki sebagai jalannya, melainkan seorang perempuan. Perempuan dengan sifat-sifat keibuannya ternyata punya andil yang begitu besar dalam menyelamatkan dunia ini. Banyak laki-laki memandang perempuan sebelah mata. Perempuan dianggap sebagai kaum lemah yang pantas disepelekan. Banyak orang tidak mampu menempatkan kelemahan sebagai sebuah kekuatan. Maria yang hari ini dipestakan atau dirayakan sebagai seorang yang diangkat ke surga badan dan jiwanya, mengajar kita untuk hidup dengan mawas diri. Bertanya dalam hati, siapakah kita ini yang seringkali sombong, baik di hadapan Tuhan maupun sesama, merasa yang paling hebat, paling benar, dan paling super. Siapakah kita ini sehingga merasa paling istimewa di tengah dunia ini? Padahal surga hanya bisa digapai dengan semangat rendah hati, lemah lembut, dan berkorban untuk sesamanya dengan penuh cinta kasih. Menjadi orang yang bebas, tidak terikat, siap menolong dan mau bergaul dengan siapa saja. Itulah yang akan menikmati kerajaan Allah. Maria telah menunjukkan sesuatu yang indah, teristimewa melalui ungkapannya yang sungguh-sungguh luar biasa, dinyanyikan setiap hari oleh para biarawan-biarawati. Sekarang mari kita masuk ke dalam poin yang ketiga, martabat manusia yang begitu luhur. Peristiwa iman Maria diangkat ke surga mengingatkan kita akan betapa mulianya kodrat dan martabat kita sebagai manusia. Manusia memang citra Allah dan akan kembali memperoleh citranya yang utuh dan mulia. Tuhan menghendaki hal yang demikian itu. Yang terjadi pada Maria akan juga terlaksana pada diri kita. Syaratnya satu, kita menempuh jalan dan sikap hidup sebagaimana yang ditunjukkan oleh Maria, yakni taat kepada kehendak Allah. Disitulah satu-satunya jalan yang ditempuh oleh Maria. Maka ia mengatakan,
fiat voluntas tua. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu. Disinilah kita pantas bertanya, sanggupkah kita berkata dan hidup dengan semangat fiat voluntas tua ini? Maria diangkat ke surga memberikan inspirasi dan pelajaran hidup mendalam bagi kita sekarang ini. Kita, baik laki-laki maupun perempuan, perlu hening sejenak untuk merenung tentang diri kita di hadapan Allah. Melihat betapa luar biasanya Allah memandang hidup kita. Disitulah kita mulai melihat betapa berharganya hidup kita ini sebenarnya. Di dunia ini kita hidup sementara dalam situasi yang serba terbatas dan tidak kekal. Pengalaman Maria adalah sebuah ajakan untuk kita supaya kita mengalami hidup surgawi yang kekal dan bahagia. Teladan hidup Maria yang segala-galanya adalah ketaatan kepada kehendak Allah menjadi bekal kita menuju ke hidup surgawi. Semoga apa yang kita rayakan pada hari ini dan melalui sabda Tuhan yang kita dengarkan pada kita membuat kita semua belajar dari Maria, supaya apa yang dialami oleh Maria mulia dan dimuliakan Tuhan, menjadikan kita semua bersemangat untuk menempatkan kehendak Allah sebagai satu-satunya pegangan hidup kita. Mari kita heningkan diri sejenak, kita resapkan sabda Tuhan hari ini, dan kita pakai perayaan yang kita rayakan untuk semua orang Katolik seluruh dunia ini sebagai kekuatan iman kita. Tuhan memberkati.